siang hari ini ya adalah suatu yang sangat penting. Walaupun COVID kita tahu di Indonesia sudah mulai sejak Maret ya, berarti sudah hampir 7 bulan ya kita semua bergelut dengan COVID-19. Dan masalah penularan COVID ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya yang kita pelajari, karena dengan kita mengetahui cara penularannya kita bisa mencegah secara efektif sehingga kita bisa aman ya dari penularan daripada COVID ya. Jadi kalau kita lihat per Oktober ini ya di Indonesia sudah mencapai 345.000 kasus ya, dan di seluruh dunia sudah mencapai 38 juta lebih kasus ya. Dan per hari kita saat ini hampir 4.000 kasus per hari didapatkan di Indonesia. Ya. Jadi kelihatannya trennya bukan makin turun, tapi cenderung makin naik. Walaupun ada peningkatan dan penurunan, tapi tetap juga trennya dari hari ke hari masih meningkat. Ya. Nah, jadi memang COVID yang sebagian besar ini adalah kasus-kasus yang tidak simptomatik. Ya, jadi hampir 55% kalau di data itu adalah kasusnya adalah kasus tanpa gejala. Ya, jadi inilah yang berbahaya karena pasien tanpa gejala ini seringkali tidak menyadari kalau di dalam tubuhnya ada COVID ini, sehingga ini bisa menularkan kepada lingkungan sekitarnya, ya, baik itu keluarga, lingkungan kerja, lingkungan tetangga dan seterusnya. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan penularan itu menjadi tinggi ya di kita. Nah, kita tahu COVID ini disebabkan oleh virus. Virus adalah makhluk hidup yang paling kecil, mudah ditularkan karena sangat kecil, ya. Dan virus ini berbeda dengan bakteri karena dia terdiri hanya suatu materi genetik dikelilingi dengan protein, ya. Jadi kalau virus COVID ini disebut dengan SARS-CoV-2, ya. Nah, ini terdiri dari materi RNA, ya. Jadi virus itu ada yang DNA, ada yang RNA, ya. Jadi RNA ini adalah materi genetik turunan daripada DNA. Ya. Ya, jadi memang COVID ini sendiri tidak bisa berkembang biak sendiri. Dia harus berkembang biak melalui sel tubuh kita, sel inangnya, ya, disebut sel inang. Inang adalah tubuh manusia. Dia harus menempel dulu ya di reseptor yang disebut dengan ACE2. Ya. Itu banyak sekali ACE2-nya di paru. Kemudian dia akan bergabung dengan sel tubuh kita sehingga dia bisa memperbanyak dirinya. Dia bisa membelah, ya, bisa memproduksi dirinya sendiri, kemudian dia memproduksi protein sehingga dia akan keluar menjadi virus yang baru. Nah, ini penularan ini atau proses ini menjadi suatu penularan di dalam tubuh ya setelah kita tertular ya pada COVID. Nah, inilah infeksi virus ya, di mana infeksi virus ini bisa berkembang dengan sangat cepat. Nah, kalau dilihat dari masa inkubasi sampai timbul gejala, ya, ini bisa berlangsung paling lama 14 hari. Tapi umumnya pada COVID ini antara 4 sampai 5 hari ya sudah timbul gejala. Jadi seperti yang saya sebutkan, yang terserang adalah jaringan paru. Ya. Kalau dilihat di sini, paru ini akan meradang. Ya. Kita lihat paru ini banyak yang biru-biru ini adalah sel-sel radang, sel limfosit ya disebut. Nah, ini yang menyebabkan paru itu menjadi terganggu fungsi pernapasannya. Ya. Kalau ini berlangsung dengan luas sekali dan mengenai hampir semua jaringan paru, sehingga terjadi gangguan pernapasan. Ini yang menyebabkan terjadinya kondisi gawat atau kondisi berat pada kasus COVID, bahkan hingga mencapai bisa menimbulkan kematian kalau kondisinya tidak tertolong. Ya. Nah, selain itu memang juga di pembuluh darah bisa terjadi sumbatan yang disebut dengan mikrotrombus, ya, atau sumbatan daripada pembekuan darah. Nah, inilah yang terpenting yang kita pelajari untuk mencegah penularan, bahwa penularan COVID itu memang terutama ya lewat pernapasan, ya. Jadi masuk dari saluran pernapasan ke yang tertular, ya. Jadi dalam penularan tentu harus ada sumber, ya, sumber orang yang sakit, orang yang sudah mengandung virus, dan juga di sini ada orang yang tertular yang susceptible. Susceptible dalam arti orang ini rentan terhadap kondisi atau penularan daripada penyakit tersebut. Dalam hal ini adalah COVID. Ya. Nah, tempat masuknya penularan ini juga sangat penting, bahwa pada COVID bisa masuk melalui mata, ya, melalui hidung dan melalui mulut. Ya.
Jadi 3 tempat ini yang perlu selalu dilindungi ya. Kalau kita mau mencegah atau mau tidak terkena COVID ya. Kalau dia tidak masuk melalui 3 ini ya, tentu saja kita terhindar. Bagaimana dengan kulit? Kulit sendiri bukan menjadi tempat penularan, tapi tangan kita, tangan yang kurang bersih ini menjadi perantara kita. Kalau dia memegang mata, memegang mulut, ini bisa menjadi perantara ya, virus itu masuk ke tempat yang menjadi sumber masuknya virus ini. Memang COVID ini banyak juga ditemukan ya pada urin dan juga pada feses, terutama pada feses ya. Sehingga memang banyak penelitian juga melihat bahwa di dalam lingkungan ya bisa ditemukan pada misalnya pada WC ya, itu banyak sekali, atau pada air yang tercemar itu virus sisa virus COVID ini banyak sekali ditemukan. Jadi kita mesti hati-hati juga, selain dari sumber penularan tapi dari lingkungan-lingkungan ini bisa juga tertular. Nah, dari bercak yang dikeluarkan pada pernapasan yang disebut dengan droplet ya. Nah, droplet ini sendiri bisa menempel pada benda-benda ya, benda-benda yang baik itu permukaan meja, benda-benda lain seperti mungkin telepon genggam dan seterusnya. Ini yang disebut dengan formit ya. Nah, formit ini yang akan mencemari lingkungan. Nah, lewat formit ini akan masuk ya ke orang yang tertular ya. Jadi droplet ini umumnya ukurannya lebih besar, di atas 5 mikron ya, dan menular dalam jarak yang dekat, biasanya dalam jarak kurang dari 1 meter ya. Nah, tetapi pada kondisi tertentu ya, COVID ini yang kita takutkan juga menular lewat aerosol. Aerosol ini yang sangat berbahaya karena ukurannya lebih kecil, dia bisa menular dengan jarak lebih dari 1 meter ya, bahkan bisa 3 sampai lebih dari 3 meter ya. Nah, inilah memang tidak selalu airborne ini mudah menular ya, karena memerlukan kondisi-kondisi tertentu bahwa COVID menular melalui airborne ya. Misalnya lingkungan yang lembab ya, lingkungan yang kurang cahaya, yang ventilasinya kurang baik, disinilah kemungkinan terjadinya penularan secara airborne bisa terjadi. Tapi memang tidak sebesar daripada penularan secara droplet ya. Nah, kita lihat di sini ya, penularan melalui aerosol ini tergantung sekali dari ukuran daripada partikel ya. Jadi kalau partikel yang besar, dia umumnya hanya masuk melalui menempel pada mulai dari hidung ya, di hidung atau saluran pernapasan bagian atas. Tetapi apabila partikelnya lebih kecil, dia bisa masuk sampai ke lokasi jaringan paru ya. Misalnya seorang terhirup ya daripada virus COVID ya, dan dia masuk ya melalui aerosol, sebenarnya tubuh kita memiliki sistem pertahanannya. Jadi ada 3 sistem pertahanan dari tubuh. Pertama adalah sistem pertahanan mukosa, yaitu jaringan selaput lendir, yang sebenarnya kalau ini baik sudah bisa mengeliminasi virus ya, langsung keluar di sini. Ya. Kedua adalah sistem imun yang non-spesifik ya, seperti leukosit ya, kemudian limfosit ya, makrofag. Ini yang menjaga pertahanan tubuh kita pertama kali. Tetapi apabila masih lolos ya, masih ada sistem pertahanan ketiga, yaitu sistem pertahanan yang disebut pertahanan spesifik ya, yang dilakukan oleh limfosit B yang menghasilkan antibodi dan juga limfosit T. Jadi sebenarnya kita punya mekanisme untuk melawan virus sendiri kalau sistem imun kita berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita lihat daripada tingkat penularan, sebenarnya penularan yang paling tinggi adalah melalui droplet. Droplet ini dengan kontak yang dekat ini memang menjadikan penularan ini menjadi penularan yang utama. Ya. Penularan lewat formit dan aerosol ini kemungkinannya sebenarnya kecil, relatif kecil. Ya, jadi sebenarnya kalau kita menjaga dengan mekanisme untuk penularan secara droplet ini, kita sudah sebagian besar kita sudah terlindungi. Ya. Nah, inilah yang penting kita perhatikan ya, karena droplet ya ini berhubungan dengan cairan tubuh ya, berhubungan dengan kontak ya. Nah, sehingga ini harus kita lakukan upaya-upaya untuk mencegah ya penularan lewat droplet ini. Ya. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk pencegahan ya? Pertama kita perlu melakukan identifikasi kasus ya dan melakukan isolasi. Jadi kalau seseorang yang sudah sakit cepat diidentifikasi, cepat diisolasi, ini bisa mencegah penularan lebih lanjut ya. Karena seseorang yang tidak terdiagnosis ini menjadi sumber penularan yang terus-menerus ya. Nah, seseorang yang sudah kontak dengan orang yang sakit, nah ini juga harus diawasi ya. Dalam arti dilakukan upaya
karantina atau identifikasi atau yang disebut dengan kontak tracing ya. Nah, kita lakukan upaya pencegahan ya, melakukan cuci tangan ya dengan sabun, dengan air mengalir, melakukan menjaga jarak ya minimal 1 meter ya. Seharusnya bisa lebih dari 1 meter, tapi minimal sekian. Gunakan masker dan pelindung muka ya apabila kita keluar dari rumah ya, misalnya pergi ya kontak dengan orang ya. Nah, ini kita harus gunakan pelindung di sini. Nah, ketika kita batuk atau bersin ya lakukan dengan aman ya supaya tidak menyebar ya, kita tutup ya. Kalau kita gunakan masker kita tutup dengan lengan kita bagian dalam, kita buang sisa sekret ya. Misalnya ada dahak dan seterusnya di tempat yang terlindung. Jadi jangan dibuang sembarangan karena ini akan menjadi sumber penularan. Alat-alat yang sering kita pakai, yang sering kita sentuh, sering dibersihkan ya dengan menggunakan disinfektan. Ya. Kemudian hindari kerumunan dan kontak dengan orang banyak ya, karena ini akan media atau risiko penularan. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana kita mengenali bahwa pada COVID gejalanya sebenarnya hampir mirip dengan gejala infeksi atau infeksi saluran napas ya pada umumnya ya. Karena kita lihat memang terbanyak gejalanya adalah demam ya dan gejala saluran pernapasan yaitu batuk ya di sini. Batuk dan demam menjadi gejala yang paling utama. Tapi kami sering mendapatkan juga bahwa gejala-gejala lain ya di luar batuk seperti misalnya pusing ya, rasa capek, rasa lemas itu menjadi gejala yang sering juga menyertai ya. Jadi seringkali kita terkecoh karena demam tidak terlalu tinggi, kemudian demamnya sudah hampir turun, merasa sudah lebih baik. Nah, kemudian rasanya kok capek terus tidak baik-baik. Nah, ketika di swab orang ini ternyata positif ya. Nah, jadi gejala-gejala ini adalah gejala-gejala yang kita bisa dapatkan tapi memang seringkali tidak terlalu spesifik. Jadi kalau kita lihat gejala yang umum seperti demam, nyeri otot, sakit kepala ya, bisa gejala nyeri tenggorokan, pilek, ya. Bahkan kalau yang lebih berat ada sesak napas, ya. Kemudian gejala saluran cerna ya seperti mual, muntah, tidak nafsu makan dan diare. Ya. Nah, ini adalah satu penelitian yang dilakukan di RSCM tempat saya bekerja di sini. Nah, di sini dilihat beberapa gejala ini ya pada yang timbul pada pasien-pasien dengan COVID ya seperti tadi demam, batuk, sesak dan seterusnya, dan juga adanya riwayat kontak serta pemeriksaan ronsen dan pemeriksaan laboratorium dibandingkan pada kasus yang suspek yang positif dan kasus yang tidak terbukti positif ya. Kalau kita lihat gejala-gejala umumnya seperti demam, batuk ini tidak bisa membedakan ya pada kasus yang COVID atau bukan COVID ya, karena gejalanya hampir sama. Nah, kita bisa dapatkan yang sangat bermakna adalah justru kontak ya. Jadi kontak ini sangat penting. Jadi kalau ada seseorang ya di lingkungan rumah ya atau lingkungan kerja ya dan kita terkontak dengan orang itu, nah ini risikonya akan besar sekali ya. Jadi ini P ini menggambarkan probabilitas untuk terjadinya false ya, yaitu di bawah 1/1000. Jadi kecil sekali. Jadi kalau memang ada kontak ini menjadi suatu clue buat kita bahwa kemungkinan keluarga ya berisiko terjadinya penularan atau positif juga COVID kalau ada seseorang di dalam keluarga. Ya. Kemudian juga ronsen bisa dilakukan ya karena ronsen nanti ya ada gambaran yang khas ya yang bisa dibaca ya. Misalnya gambaran yang tipis ya, kemudian juga lokasinya di tepi, gambaran bercaknya. Nah, ini secara radiologis itu bisa dibedakan ya. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium, misalnya kalau kita periksa leukosit, justru leukosit yang normal ya di bawah 10.000 ya, ini sangat mencurigakan kalau ini ada gejala demam dan seterusnya, ini suatu gejala COVID ya. Nah, kemudian satu lagi adalah neutrophil limfosit rasio ya, ini juga bisa dilakukan. Dan satu lagi pemeriksaan yang menolong kita adalah CRP ya. Umumnya CRP didapatkan angka yang meningkat ya. Memang CRP yang tinggi ya, ini juga berkaitan dengan kondisi yang lebih berat ya. Ada penelitian juga di RSCM yang menghubungkan CRP dengan kondisi berat. Umumnya CRP di atas 80 kita mesti hati-hati karena CRP yang tinggi menggambarkan kemungkinan terjadinya progresivitas pada kasus COVID ya atau menuju COVID yang lebih berat ya. Nah, kita lihat pada gambaran radiologis yaitu scan ya, ada gambaran yang khas yang disebut dengan ground glass opacity. Ground glass opacity itu adalah bercak ya, bercak radang atau infiltrat yang halus seperti ini, seperti kapas ya,
Yang kalau dilihat gambarannya seperti gambaran gelas kaca ya, gelas kristal seperti ini ya. Ini adalah gambaran yang khas untuk COVID ya, terutama lokasinya di tepi seperti ini, di perifer, bukan di tengah ya seperti pada umumnya infeksi bakterial, dan dia tersebar pada beberapa tempat ya, seperti ini. Jadi ada di sini, di sini. Nah, ini yang disebut dengan gambaran crazy patching ya. Jadi kalau crazy patch ini ada dan juga GGO ada, ini sudah sangat mungkin ya mencurigakan ke arah infeksi COVID. Pada kasus yang berat, infiltrat ini bisa sangat luas ya, seperti ini ya, sampai ke tengah ya. Nah, ini yang menyebabkan terjadi gangguan pernapasan ya, yang disebut dengan respiratory distress. Jadi gangguan progresivitas pada COVID ini umumnya terjadi pada hari di atas hari ke-7 hingga hari ke-14 ya. Jadi kalau di atas ya atau pasien dengan gejala COVID ya, nah ini sudah mendekati hari ke-7 kita mesti hati-hati. Karena di sini adalah masa-masa kritis ya. COVID ini bisa menjadi problem ya, kasusnya menjadi berat dan memerlukan perawatan atau memerlukan ventilator. Ya. Jadi dari WHO sendiri ya, ini menggunakan gejala-gejala COVID ya, mendefinisikan ini untuk mendefinisikan suatu kasus yang disebut dengan suspek ya, suspek atau ada kecurigaan ya. Jadi ada dua gejala yang sangat penting yang didefinisikan WHO, itu demam dan batuk ya. Tapi bisa juga gejala lain ya, yang tadi sudah disebutkan, misalnya rasa lelah ya, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek, sesak napas, ya, nafsu makan menurun, mual muntah, diare, dan penurunan tingkat kesadaran menjadi gejala tambahan yang juga harus diperhatikan kalau seseorang mengalami demam yang disertai dengan batuk. Ya. Nah, tapi ada juga faktor kontak. Tadi kontak itu kita sendiri juga melihat suatu hal yang penting ya. Jadi tingkat kontak itu tergantung daripada lokasi ya, seseorang tinggal di mana. Jadi kalau di zona merah ya, kayak kita seperti di Jakarta, ini penularan sudah sangat tinggi. Nah, risiko ini juga tinggi kalau seorang tidak melakukan upaya-upaya pencegahan. Ya. Kemudian juga perjalanan ke daerah yang berzona merah atau bekerja di unit layanan kesehatan seperti kita dokter, perawat, dan karyawan-karyawan yang bekerja di lingkungan rumah sakit. Ya. Nah, atau seorang dengan gangguan pernapasan, yang masuk dengan gangguan pernapasan, dengan demam, nah ini kita harus curigai juga suspek untuk suatu kasus COVID. Atau kasus yang disebut dengan probable ini di bawah COVID, dengan gejala-gejala tersebut, atau dengan gambaran radiologis yang sudah tadi disebutkan, atau gejala lain seperti hilang penciuman ya, pada kasus probable, atau seseorang belum terdiagnosis tapi sudah meninggal, tapi menunjukkan gejala pernapasan, ini masuk dalam kondisi yang disebut dengan probable atau mungkin terinfeksi dengan COVID-19. Jadi ini adalah alur yang bisa dilakukan ya. Memang seseorang yang dikatakan suspek ini ya, kalau kita sudah gambarannya jelas, kita tidak perlu melakukan rapid test, tapi kita bisa langsung melakukan tes yang disebut dengan PCR ya, atau tes cepat molekuler. Ini dilakukan dengan melakukan swab ya. Ini bisa dilakukan di rumah sakit ya, di hampir semua rumah sakit saya kira sudah bisa melakukan swab, dan ini dilakukan dengan metode yang disebut dengan PCR ya. PCR itu adalah metode molekuler ya, dengan mengambil ya sampel ya genetik yang diambil dari sampel ya, yaitu yang disebut dengan RNA ya. Nah, RNA ini kemudian oleh alat dilakukan pengulangan ya untuk memperbanyak ya, yang tadinya sampelnya menjadi kecil ya, dengan namanya polymerase chain reaction ini diperbanyak ya, sehingga bisa diidentifikasi ya. Jadi PCR ini menggunakan metode yang disebut dengan primer. Primer itu adalah materi genetik yang ditempelkan ya. Kalau dia mencari tempat pasangannya dia bisa menempel dan dia bisa melakukan perbanyakan di situ, ini akan menghasilkan hasil yang positif ya. Nah, jadi jumlah daripada COVID sendiri atau SARS-CoV ini bergantung dari berapa kali ya, kalau dia jumlahnya banyak ya, pengulangan dari PCR ini tidak perlu banyak-banyak ya, itu disebut dengan CT ya, CT atau cycle threshold. Jadi cycle-nya dia berapa kali cycle, jadi semakin cycle-nya itu semakin rendah, berarti jumlah virusnya akan semakin banyak ya. Jadi biasanya kalau kita periksa nanti PCR, nah PCR ini akan dilaporkan juga apa yang disebut dengan CT ya, CT atau disebut dengan cycle threshold ya. Jadi umumnya kalau pada infeksi aktif umumnya cycle threshold ya sekitar 25 atau kurang ya, di bawah 25.
Tapi kalau infeksinya mulai membaik ya, nanti cycle threshold-nya bisa meningkat mencapai mendekati angka 40 ya. Jadi kalau sudah sampai 40 kali diulang tetap tidak terdeteksi, ini dinyatakan negatif ya. Tapi ini bergantung primer yang digunakan. Masing-masing primer atau penanda itu punya batasan cycle threshold masing-masing ya. Nah, kalau rapid sendiri ini digunakan hanya untuk screening ya. Kalau ini masih gejala belum jelas, kita bisa melakukan rapid karena hasilnya lebih cepat. Rapid sendiri bisa dilakukan dari darah ataupun melakukan pemeriksaan rapid yang lain, misalnya dari saliva atau dari swab juga bisa dengan melakukan tes antigen. Ya. Nah, baru kalau seseorang sudah terkonfirmasi, kita harus bedakan. Ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, sedang, dan berat. Ya. Jadi kalau semakin berat, berarti gejala gangguan pernapasannya itu semakin berat dan memerlukan oksigen. Ya. Bahkan yang lebih berat, yang kasus yang kritis, itu memerlukan bantuan mesin pernapasan atau ventilator. Ya. Nah, pemeriksaan antibodi ini bergantung dari waktu. Ya. Jadi seringkali ini ditanyakan, kok diperiksa antibodinya masih negatif, tetapi ketika dicek PCR positif, gitu, seperti itu. Nah, ini sangat mungkin, karena PCR ini sebenarnya lebih baik, karena dia bisa mendeteksi justru di hari-hari pertama setelah infeksi, setelah gejala muncul di sini. Ya. Kalau gejala belum muncul, kemungkinan PCR masih negatif. Ya. Tetapi ketika gejala sudah muncul, ini sudah bisa kita deteksi dengan pemeriksaan PCR. Ya. Nah, tetapi antibodi memiliki kekurangan, karena untuk kasus akut, ya, misalnya baru 2 hari atau 3 hari demam, antibodi ini umumnya belum terbentuk. Ya. Justru antibodi ini terbentuk paling baik itu paling mulai di atas 5 hari. Ya. Tetapi pada antibodi COVID, ini sangat bisa di kemungkinan positif kalau 10 hari ya, setelah timbul gejala. Jadi kalau pada kasus yang akut, kasus yang demam, kita akan terlambat karena fase kritis pada kasus COVID adalah hari ke-7. Ya. Seringkali di sini antibodi belum bisa mendeteksi. Ya. Jadi antibodi baru terdeteksi justru paling baik justru di minggu kedua di sini. Ya. Jadi kalau saya anjurkan ketika kita mau mengkonfirmasi kasus seseorang dengan gejala, misalnya demam, dengan kontak positif, PCR tentu lebih baik kita lakukan ya, dibandingkan dengan tes antibodi. Tetapi kalau untuk mendeteksi adanya kontak, ya, atau mendeteksi screening, antibodi ini bisa dilakukan. Ya. Karena memang rentang waktunya lebih panjang. Ya. Nah, tapi manakala sudah waktunya sudah lebih lama, antibodi masih akan terdeteksi terus. Ya. Sedangkan PCR ini akan bisa berubah menjadi negatif. Ya, terutama setelah 3 minggu, 4 minggu ya di sini. Nah, jadi antibodi sebaiknya tidak diulang-ulang. Ya. Jadi kalau seseorang sudah terdeteksi ada antibodi COVID yang positif, ya, sebaiknya jangan diulang, ya. Karena kalau diulang kemungkinan masih akan positif terus, ya. Dan belum tentu seseorang yang diulang ini bahwa PCR-nya positif. Bisa jadi PCR di sini sudah negatif, ya. Jadi kita menggunakan antibodi untuk screening dan sebaiknya hanya 1 kali, ya. Dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Nah, kita lihat di sini untuk antibodi sendiri, ya, ada 2 yang IgM dan IgG atau gabungan IgM IgG adalah yang melakukan itu. Mulai pada 5 sampai 7 hari ya, ini hanya 40% yang positif ya IgM. Tetapi dia akan baik mencapai angka 80% setelah kurang lebih di atas 10 hari ya. Jadi kalau kita mau mendeteksi misalnya seseorang dengan kasus dengan kontak ya. Nah, seorang di karantina tapi tidak bisa dilakukan pemeriksaan PCR, tentu antibodi sebaiknya dilakukan setelah hari ke-10 ya. Ini akan lebih, nilai positifnya akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita lakukan di hari-hari pertama. Ya, tentu kita akan ulang kembali di hari ke-10 untuk mendeteksi apakah ini terjadi perubahan ya, pada kasus-kasus yang negatif. Ya. Nah, pemeriksaan antibodi juga cukup banyak. Ada pemeriksaan rapid, ya. Ada pemeriksaan disebut dengan ELISA dan juga metode lain, misalnya neutralization assay dan pemeriksaan lain. Di sini yang kita seringkali kita lakukan antara RDT, rapid dan ELISA. Ya, kita lihat di sini. ELISA lebih baik ya, nilai sensitivitas ya, kemampuan untuk mendeteksi dibandingkan dengan rapid diagnostik ya. Kalau ini bisa dilakukan, tapi kalau tidak memungkinkan ya, kalau tidak memungkinkan tentu RDT ini bisa juga kita lakukan ya, karena RDT ini lebih mudah mengambilnya karena bisa diambil di ujung jari, sedangkan ELISA harus mengambil jarak vena. Jadi kalau untuk screening mass yang banyak sekali, rapid masih
bisa kita lakukan, tapi dengan kemungkinan memang nilainya memang kemampuan deteksinya lebih rendah dibandingkan dengan metode ELISA. Nah, kontak tracing ini penting untuk kasus-kasus yang terkontak. Ya. Jadi seseorang dikatakan ada kontak ya dengan pasien dengan COVID, kalau dia kontak ya dengan kasus yang konfirmasi positif, ya, misalnya anggota serumah yang ada yang positif atau di tempat kerja ada yang positif, tapi dengan syarat ya kontak dekat itu ya kontak seseorang tanpa alat pelindung ya dengan jarak kurang dari 1 meter ya selama waktunya lebih dari 15 menit. Jadi kalau kontak cuma sebentar, papasan atau di lift, kemungkinan sangat kecil untuk terjadi penularan. Tapi kalau kita berbicara diskusi yang lama lebih dari 15 menit, seseorang ada yang positif dan tidak menggunakan pelindung, ini bisa terjadi penularan di sini. Ya. Jadi waktunya itu adalah ya dikatakan ada kontak. Kalau seseorang misalnya sampelnya positif, itu 2 hari sebelumnya dari seseorang yang positif ini. Ya. Misalnya si A dicek positif, dia harus cari dalam waktu 2 hari sebelum sampel diambil, dia bertemu dengan siapa aja. Mungkin ada keluarga, ada teman, atau hingga 14 hari setelah ketahuan dia positif. Ya. Ini yang waktunya, rentang waktunya seseorang dikatakan ada kontak. Ya. Nah, jadi kalau seseorang ada kontak, ya mau dipastikan timbul gejala, misalnya kemudian timbul meriang atau demam, tes yang dilakukan adalah dengan konfirmasi dengan PCR. Ya. Kalau mau melakukan dengan tes antibody atau rapid ataupun ELISA, sebaiknya setelah 10 hari. Ya. Karena kalau masih awal sekali, kemungkinan dia masih negatif. Ya. Nah, seseorang yang sudah kontak, sebaiknya diawasi, di karantina. Ya. Mungkin kalau bekerja, sebaiknya jangan masuk dulu, ya dilakukan WFH, work from home. Ya. Nah, kalau dia timbul gejala, meriang, swab PCR diambil. Ya. Nah, tapi kalau dia sampai 14 hari tidak timbul gejala, ya, berarti dia sudah bebas, kemungkinan dia tidak kena, ya. Nah, tapi kalau dia timbul gejala dan dia positif, kita harus ulang, ya, sampai dia dapatkan 2 kali pemeriksaan negatif secara berturutan, ya, PCR-nya. Jadi untuk pasien-pasien atau orang-orang yang tanpa kontak langsung, seringkali juga bisa dilakukan kalau mau melakukan screening, ya, pasien-pasien tanpa gejala bisa di tempat kerja, ini menggunakan tes dengan antibody, ya. Nah, ini saya ambil dari satu center di Italia, ya, tenaga kesehatan yang tanpa gejala, ini di screening dengan IgM dan IgG. Ya. Kalau ini positif, kemudian dilakukan tes swab di sini. Ya. Tapi kalau negatif, ya ini bisa diulang kembali, ya mungkin bulan berikutnya atau untuk melihat ya, atau kalau ada gejala dia harus segera diperiksakan dengan PCR. Ya. Nah, ini seringkali banyak dilakukan di tempat kerja, misalnya di kantor, di tempat-tempat kerja, untuk secara reguler untuk mendeteksi adanya pasien yang tanpa gejala. Ya. Tapi sekali lagi, pemeriksaan serologi ini sendiri hanya untuk screening, ya. Pemastiannya tetap dengan menggunakan tes PCR. Ya. Nah, kemudian upaya selanjutnya adalah cuci tangan. Ini kalau kita di tenaga kesehatan tentu sudah tahu ini, ya. Melakukan cuci tangan secara benar dan teratur, ya. Nah, prinsipnya adalah cuci tangan harus dengan air mengalir, menggunakan sabun, ya. Nah, tapi kalau ini tidak ada, ini bisa digantikan dengan hand rub atau alkohol, ya. Ini bisa dilakukan, ya. Nah, sisi yang harus dibersihkan adalah telapak tangan, digosok, ya, telapak tangan, kemudian punggung tangan, ya, sela-sela jari, ya, ujung-ujung jari, ya, kemudian ibu jari, dan juga ujung-ujung jari. Ya. Nah, ini kemudian dicuci kembali dengan air mengalir. Ya. Nah, kemudian baru dikeringkan. Ya. Nah, durasi seluruhnya adalah sekitar setengah sampai 1 menit. Ya. Ini perlu waktu untuk membersihkan. Kalau ini dilakukan secara teratur, mungkin habis keluar, habis memegang sesuatu, sebaiknya sering-sering melakukan cuci tangan. Karena tangan kita ini seringkali terkontaminasi oleh formit tadi. Ya. Dan ini formit ini bisa bertahan lama. Nah, kalau ini memegang ya ke mata, hidung dan mulut, kemungkinan tangan kita menjadi sumber penularan sehingga masuk ya terjadi infeksi. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan formit ya? Nah, ini kita bisa lihat bahwa memang untuk COVID ini bisa bertahan lama ya di dalam lingkungan ya. Ini hasil dari penelitian. Nanti kita bisa lihat ya
berbagai uji ya yang melakukan berapa lama sebenarnya COVID ini bisa bertahan ya. Misalnya di udara dia bisa bertahan sekitar 30 menit ya. Tapi di permukaan plastik ini bisa lama sekali, bisa sampai 3 hari ya. Di permukaan kardus ya itu bisa sampai 24 jam. Di logam bisa mencapai 48 jam ya. Atau di tembaga 8 jam ya. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Permukaan-permukaan ini kalau kita memegang ini tentu kita harus segera melakukan cuci tangan ya untuk menghindari terkontaminasi. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini penelitian yang meneliti ya, berapa lama, ini sini adalah waktu, di sini adalah berapa banyak virus ya di dalam tiap medium ya. Misal tadi saya sebutkan plastik bisa bertahan sampai di sini, ini kan turun ya sampai 60 jam ya. Di dalam logam bisa sampai sekitar 40 jam ya. Di dalam kardus bisa sampai 24 jam ya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga di aerosol di dalam udara ya, ini bisa bertahan selama kurang lebih 1 jam ya, 1 jam. Nah, ini tergantung daripada kelembapan ya. Di sini penggunaan kelembapan bisa 65% dan suhunya memang suhu yang dingin ya. Tapi pada suhu yang lebih panas ya, ini bisa lebih cepat ya terjadi inaktivasi. Juga pada sekret ya, sekret itu adalah sisa saluran napas ya, ada lendir dan juga sputum itu dahak. Ini bisa bertahan sampai 48 jam ya. Jadi kalau terkontaminasi dari dahak misalnya di tisu atau di kain, ini masih bisa bertahan cukup lama, jadi bisa hati-hati karena ini bisa terjadi sebagai media dari penularan daripada virus. Ya. Nah, ini adalah pengaruh ultraviolet atau sinar matahari ya. Nah, daya infeksinya bisa menurun 90% dalam waktu hanya sekitar 20 menit ya. Jadi kalau benda sudah kena matahari ya, kena UV ya, dengan sinar yang sedang dan kuat ya, dalam waktu kurang lebih 30 menit ini sudah terjadi inaktivasi daripada virus ya. Jadi kita menyarankan kalau memang ruangan itu bisa mendapatkan matahari tentu sangat baik ya untuk mendapatkan sinar matahari ya. Tapi kalau ini tidak bisa, ruangan-ruangan ya mungkin harus dilakukan penggunaan ventilasi ya, misalnya dengan exhaust ya, atau menggunakan HEPA filter bahkan atau menggunakan lampu UV. Tapi penggunaan lampu UV itu tidak boleh terpapar langsung dengan orang ya, karena harus dikosongkan dulu ruangan. Karena memang ada bahaya kalau menggunakan sinar UV ini akan berisiko terjadinya gangguan pada mata dan kulit ya, bisa terjadi risiko kanker kulit. Jadi kalau mau menggunakan harus dikosongkan ya paling enggak. Nah, bagaimana dengan antiseptik ya dan juga desinfektan ya? Kita tahu antiseptik ini digunakan pada kulit ya, sedangkan disinfektan digunakan pada ruangan. Ya kita bisa gunakan alkohol. Alkohol sendiri memang cukup baik di sini ya. Bisa mengaktifasi virus dan kerjanya cepat ya. Dalam waktu hanya 1 menit ya. Alkohol yang digunakan adalah 70% ya. Jangan menggunakan alkohol 96%. Karena kenapa? Kalau alkohol yang terlalu tinggi kadarnya, dia akan cepat menguap ya. Sehingga virus ini paparan terhadap alkoholnya menjadi sangat cepat ya. Jadi tidak bisa efektif untuk membunuh mikroorganisme ya. Kemudian klorheksidin ya, klorheksidin 2% dan 4% ini memang lebih mahal ya. Tapi bisa kita gunakan, ini juga cukup baik. Kemudian yodium cuman ini bisa mewarnai karena warnanya coklat ya. Dan juga triklosan ya, memiliki efek yang cukup baik untuk membunuh virus ya. Sedangkan untuk desinfektan kita bisa gunakan alkohol juga bisa ya. Kemudian kita bisa menggunakan lisol ya, fenol atau lisol ya. Klorin ya, di sini misalnya klorin adalah untuk pemutih biasanya kita gunakan. Ini bisa ya. Dan juga glutaraldehyde ya di sini bisa digunakan ya. Jadi ini semua adalah zat-zat desinfektan yang banyak dijual di pasaran ya. Nah, kemudian bagaimana dengan masker ya? Masker yang digunakan bisa masker kalau untuk kasus non di rumah sakit ya bisa digunakan masker kain atau masker bedah ya. Tapi kita mesti tahu bahwa masker kain kemampuannya terbatas. Jadi tidak bisa untuk menahan partikel-partikel yang ukurannya kecil ya. Jadi ada kemungkinan dia tetap masuk ya. Nah, tapi cara penggunanya harus benar ya. Nah, atau masker bedah yang 2 lapis atau 3 lapis ini juga punya keterbatasan dari sisi ukuran ya. Nah, memang kalau kita di rumah sakit yang kontaknya sangat tinggi, risiko sangat tinggi dengan ada kemungkinan kontak secara aerosol harus digunakan masker N95 ya atau yang setara ya. Misalnya
ada disebut dengan partikulat respirator ya. Ini yang bisa kita gunakan di rumah sakit. Tapi untuk kondisi sehari-hari sebenarnya masker kain dan masker bedah ini cukup untuk buat kita untuk mencegah ya. Asal digunakan secara benar ya. Nah, yang paling penting adalah menempelnya masker ini pada permukaan muka ya. Karena kalau kita longgar di sini ada kemungkinan ya aerosol atau droplet itu masuk ya melalui celah di sini. Jadi kita harus menggunakan secara benar ya. Memang masker kain dan masker bedah ini tidak didesain cukup ya untuk melakukan kontak yang bagus ya. Tapi kita bisa menggunakan secara benar supaya kita bisa maksimalkan penggunaan daripada kedua masker tersebut. Jadi masker bedah sendiri ada 2 lapis, ada 3 lapis, ini bergantung daripada jenisnya ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana penggunaan masker kain ya, di sini yang 1 lapis, masker kain 2 lapis, surgical mask atau masker yang biasa digunakan di rumah sakit atau tanpa masker ya. Nih, kalau kita lihat ini pada kasus bicara, ini kalau tidak menggunakan masker, ini bisa tersebar ya, bisa tersebar di sini. Nah, penggunaan masker bisa mengurangi ya penyebaran di sini ya ketika berbicara. Bahkan kalau pakai 2 lapis itu sangat sedikit sekali ya di sini ya. Masker kain atau masker surgical ya. Nah, tetapi pada kondisi batuk ya, ini bisa lebih jauh sekali, bisa lebih jauh semburannya. Nah, penggunaan masker kain 1 lapis atau 2 lapis ini bisa mengurangi sebarannya. Sehingga jaraknya kalau kita berdekatan di atas 1 meter, ini tidak akan mencapai ketika kita menggunakan masker secara benar. Ya. Juga masker surgical. Nah, tapi kalau kondisi bersin, ya, tentu saja bersin ini lebih jauh lagi ya semburannya. Ya. Kalau kita tidak menggunakan masker, bahkan bisa mencapai 3 meter sebenarnya. Ya. Nah, sedangkan kalau menggunakan masker ini bisa dikurangi ya. Baik itu 1 lapis, 2 lapis, bahkan kalau menggunakan surgical. Di sini jadi jarak yang aman masih 1 meter ya. Asal kedua orang atau kedua yang semua menggunakan masker. Kalau ada satu tidak menggunakan masker, yang lain menggunakan masker, ini akan berbahaya ya. Karena semburan ini masih akan bisa mengenai walaupun kita menggunakan masker. Kalau partikel yang kecil sekali tetap akan mengenai ya. Jadi sekali lagi ini adalah masalah awareness atau perhatian kita ya masing-masing. Kalau semua ya secara tertib menggunakan, tentu kita bisa mencegah ya dengan kondisi seperti ini. Ini juga kita lihat masker yang dibuat sendiri ya, ini juga bisa mencegah, hanya semburannya terbatas ya. Jadi sekali lagi bahwa masker bedah dan masker kain ya, kalau ini digunakan, ini bisa mencegah semburan itu menjadi lebih jauh ya. Tapi memang kemampuan masker bedah dan masker kain ini relatif terbatas, khususnya untuk menahan partikulat yang ukurannya kecil. Kita lihat di sini ya, misalnya katun sendiri ya bisa menghambat ya berbagai makan ya, saya kira bisa menahan hingga mencapai jarak di bawah 1 meter ya. Tapi kalau tidak menggunakan pelindung bisa mencapai 2,5 meter ya, 8 feet kurang lebih 2,4 meter ya. Nah, jadi inilah yang menggunakan masker, gunakan saat diperlukan ya, misalnya kita keluar belanja di kendaraan umum ya. Ini kita gunakan. Nah, gunakan bisa masker kain ya, kalau bagus sih dengan 2 lapis ya. Ya, dicuci ya, bisa dicuci dan nyaman saat bernapas. Yang penting nyaman saat bernapas. Kalau sesak ya kita harus ini kan ya, harus sesuaikan ya. Nah, ini menutup bagian hidung dan bagian mulut ya. Jadi harus dengan sempurna di sini ya, dengan kontak yang baik ya. Sehingga kalau terjadi bersin ini hanya keluar sedikit spillnya ya. Dan ini juga menutup celah-celah di sini antara muka dan masker ya. Nah, jadi gunakan dengan multi layer. Nah, jangan gunakan masker seperti ini ya, hanya masker dipakai tapi ditaruh di leher ya, atau di sini taruh di kepala ya. Ya, tapi juga di bawah hidung, misalnya hidungnya terbuka, mulutnya tertutup tapi hidungnya terbuka ya. Atau sebaliknya hidungnya tutup tapi mulut dibuka ya, seperti itu ya. Ya, atau hanya taruh di dagu saja atau dilepas seperti ini. Nah, ini menjadi tidak aman ya. Tidak aman bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain ya. Nah, setelah melepas masker ya, tentu masker ini harus dibuang, kecuali masker kain bisa dicuci kembali ya. Nah, kita cuci tangan ya. Cuci tangan ya. Dan selalu jaga jarak ya. Jaga jarak karena 1 meter itu merupakan jarak yang aman kalau kedua orang ini sama-sama menggunakan masker ya. Nah, kita lihat bagaimana efek pencegahan terhadap penularan ya. Di sini odds ratio ini adalah
berapa persen kemungkinan terjadi infeksi ya kalau dilakukan ya. Jadi kalau di bawah 1 berarti kemungkinannya lebih rendah ya di sini ya. Jadi menjaga jarak di atas 1 meter, kemungkinan terkena ini cuma sekitar 15% ya. Jadi 0,15 ya. Jadi kalau kemungkinan tidak menggunakan itu 1 ya, dia bisa mencegah sekitar 85% ya. Jadi kontak yang kurang dari 15 menit ya, ini bisa mencegah sampai 75% ya, karena risiko cuma 25% ya. Nah, mencuci tangan mencegah hingga 33% ya. Jadi 65% terlindungi ya. Dan selalu gunakan masker juga bisa melindungi sampai 25% ya. 75% melindungi. Jadi kalau kita lihat penggunaan ini semua jelas akan mengurangi risiko terjadinya penularan pada COVID ya. Jadi risiko tetap ada, tapi tetap ya risiko itu akan menjadi sangat kecil ya. Nah, satu lagi adalah bagaimana kalau seseorang sudah terdiagnosis ya dan isolasi ya, ini harus dilakukan isolasi secara benar karena seseorang yang positif ya ini menjadi sumber penularan ya. Karena kita tahu kontak ini berisiko sangat tinggi ya, baik itu untuk keluarga maupun lingkungan ya. Jadi tetap yang seseorang yang sudah diisolasi tetap di rumah ya, melakukan isolasi, jangan keluar ya, jangan ke tempat-tempat berkumpul dengan yang lain ya. Nah, kalaupun harus keluar, gunakan masker, gunakan pelindung, ya, supaya jaga jarak, supaya menghindari orang sekitarnya, orang-orang yang bertemu ini tidak tertular, ya. Nah, selalu gunakan cuci tangan secara teratur, ya, menjaga kesehatan dan kalau ada sekret atau yang lain itu harus dibuang, ya, dibuang secara benar, ya. Nah, satu lagi adalah pencegahan dari aspek vaksin, ya. Kita tahu saat ini ramai dibicarakan penggunaan vaksin. Vaksin sendiri saat ini sedang dikembangkan ya. Jadi banyak sekali baik itu vaksin yang berasal dari virus yang dilemahkan, virus yang sudah diinaktivasi atau bagian-bagian daripada virus ya. Tentu saja masing-masing vaksin punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau vaksin yang dilemahkan tentu memang sifat untuk merangsang antibodinya ini lebih kuat ya. Tetapi tentu dari aspek keamanannya ini tidak terlalu aman ya. Demikian juga dengan diinaktivasi. Tapi kalau vaksin yang dari komponen virus yang dibuat secara sintetik atau bagian-bagian dari virus, ini jauh lebih aman. Nah, tetapi memang efektivitasnya bisa berkurang. Ya. Jadi penelitian vaksin itu adalah bermain antara keamanan dan efektivitas daripada vaksin. Ya. Nah, ini harus dicari. Ya. Jadi vaksin itu tetap harus dicoba. Ya. Jadi penelitian vaksin saat ini sudah masuk dalam fase 3 ya. Kalau fase 3 itu artinya fase yang sudah dicoba dalam kelompok yang lebih besar ya. Jadi kelompok 1 adalah fase pertama adalah meneliti keamanan, fase kedua adalah meneliti pada kelompok kecil, dan fase ketiga ini meneliti pada kelompok yang lebih besar ya dengan kontrol ya. Jadi kalau fase 3 ini berhasil, vaksin ini efektif dan vaksin ini aman, tentu akan dirilis dan digunakan secara luas ya. Nah, tapi saran saya gini, nah mengenai vaksin COVID, tentu saja vaksin influenza, ya, vaksin pneumokok ini tidak bisa memproteksi untuk infeksi COVID, ya, karena vaksin ini sifatnya spesifik dan vaksin ini merupakan ya upaya secara artifisial, secara buatan untuk melakukan infeksi, ya, infeksi secara aman, gitu ya, sehingga terbentuk antibodi. Jadi tidak bisa kalau vaksin lain yang non COVID itu memproteksi COVID, ya. Nah, penggunaan vaksin sebaiknya menunggu hasil uji klinis ya, yaitu fase 3 ya. Bahwa vaksin ini ada 2 aspek, efektif dan juga aman ya. Jadi memang fase 3 menggunakan pasien umumnya dalam jumlah yang lebih besar ya. Jadi kita bisa mendapatkan. Nah, vaksin yang sudah efektif dan aman ini ya, ini akan diregistrasi dan akan dikeluarkan rekomendasi oleh POM ya. Kapan digunakan, untuk siapa ya. Nah, ini prioritas pada orang-orang yang berisiko tinggi, ya. Tentu saja ya, kayak kita di Indonesia, pasien yang tinggal atau orang yang tinggal di zona yang insidennya tinggi, misalnya zona merah, ya, ini menjadi prioritas. Ya. Nah, tapi khusus pada pasien-pasien yang tertentu, ya, seperti ibu hamil, bayi baru lahir, ya, orang yang imunitasnya menurun atau pasien dengan autoimun, sebaiknya menunggu uji klinis dan hasil rekomendasi. Jadi jangan dulu langsung mendapatkan vaksin. Sebaiknya ini kelompok khususnya menunggu rekomendasi lebih lanjut. Ya. Jadi umumnya vaksin akan direkomendasikan pada kelompok yang lebih besar, tapi kelompok tertentu ini menunggu rekomendasi setelah dilaksanakan lebih banyak. Ya. Nah, saya kira demikian yang saya bisa sampaikan mengenai gejala dan pencegahan. Ya. Jadi kita mesti ingat ini yang
disampaikan oleh pemerintah ya, melakukan 3M ya, menggunakan masker ya, menggunakan masker tentu dengan benar ya, baik itu masker kain atau masker surgical ya, tentu 2 lapis dia lebih baik, mencuci tangan ya dengan sering ya, dan juga menjaga jarak di atas 1 meter ya. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan mengenai pencegahan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Andries. Ya, terima kasih Dr. Kitchen. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan dari Pak Kenny Kowira tentang produk dari Kalbe mengenai Fornioro dan Senofit. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Kenny. Oke, baik. Terima kasih Dr. Andre atas kesempatannya. Sekali lagi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Pluit atas kesempatan untuk turut berpartisipasi pada webinar awam hari ini. Dan di sini saya akan, sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Kenny Kowira, perwakilan dari PT Kalbe Pharma, itu produk eksekutif khusus untuk produk Forniro dengan Senefit. Nah, di sini pada siang hari ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait peran multivitamin pada era adaptasi kebiasaan baru, yaitu era kita sekarang ini ya. Setelah pandemi COVID-19 mulai merajalela dari mulai bulan Maret sampai dalam bulan sekarang ini. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui terkait tadi COVID-19, tadi dokter sudah dijelaskan juga oleh Dr. Kitchen ya terkait apa itu COVID-19, kemudian bagaimana sih gejala dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus berbuat seperti apa gitu kan ya. Nah, di sini dari COVID-19 sendiri itu ada untuk penata laksanaannya itu dapat menggunakan berbagai macam produk obat-obatan dari anti virus maupun bahkan sampai obat-obatan yang lainnya. Nah, salah satunya adalah penggunaan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya tubuh kita lebih kuat untuk berhadapan dengan virus-virus tersebut, gitu ya. Nah, di mana peningkatan daya tahan tubuh ini atau immunity booster ini pastinya di boosting oleh esensial atau vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita, gitu ya. Nah, di mana vitamin yang berperan pada infeksi COVID-19 ini atau berperan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya, yang dapat memberikan efek antiinflamasi atau memberikan efek pada imunnya atau juga memberikan efek pada sebagai efek antioksidan pada tubuh maupun yang pada saluran pernafasan, itu adalah vitamin A, C, D, dan E gitu ya. Nah, di sini saya sedikit sekilas balik ya, sedikit lihat lagi, mungkin hanya sekilas saja, vitamin itu sebenarnya apa sih gitu ya, kenapa vitamin sekarang jadi tren gitu kan. Nah, vitamin ini memang merupakan istilahnya mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh kita dalam kesehariannya gitu ya, karena vitamin ini merupakan zat yang penting untuk proses metabolisme tubuh kita dan juga berfungsi sebagai kofaktor dari enzim-enzim yang di tubuh kita. Nah, kalau misalnya kekurangan mikronutrien itu resikonya gimana sih gitu kan ya. Nah, itu tuh selain kalau misalnya yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit virus, nah ini orang-orang yang kekurangan dari mikronutrien, yaitu ada vitamin dan mineral, yaitu contohnya adalah malabsorpsi, asupannya kurang banyak atau banyak ada pengeluaran yang meningkat gitu ya, pasien-pasien yang muntaber, dialisis gitu ya, atau pasien yang memang membutuhkan nutrisi yang lebih banyak gitu. Misalnya pada ibu-ibu hamil kan butuh suplemen vitamin yang lebih banyak gitu kan ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa vitamin ini penting bagi tubuh karena vitamin sendiri untuk peranannya, untuk sebelum kita masuk ke peranannya, vitamin ini kan terbagi nih ada 2 jenis gitu ya. Ada vitamin yang larut lemak sama vitamin larut air, di mana vitamin larut lemak ini adalah vitamin A, D, E, dan K. Dan untuk vitamin yang larut air, itu ada vitamin B kompleks ya, dari vitamin B1, B2, B3, B5, sampai dengan B12 gitu. Kemudian, dan yang pastinya tidak asing lagi ada vitamin C gitu ya. Nah, untuk vitamin-vitamin ini pastinya berperan penting pada tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita lihat pada vitamin B ya, itu ada vitamin B1 atau nama kerennya adalah thiamin, kemudian vitamin B6 pyridoxine, dan vitamin B12 kobalamin. Nah, kita ambil contoh ketiga vitamin ini, di mana masing-masing vitamin B kompleks ini
membantu ya dalam metabolisme karbohidrat atau karbo-karbo yang kita makan, misalnya nasi, ya, kacang-kacangan gitu ya, kurang lebih roti-rotian, gandum seperti itu ya, yang pastinya membantu metabolisme karbohidrat seperti itu. Kemudian juga kalau untuk vitamin B6 membantu dalam metabolisme asam amino atau protein-protein yang kita konsumsi. Kemudian vitamin B12 atau kobalamin berperan dalam pembentukan sel darah merah. Nah, untuk asam folat atau vitamin B9 ini juga berperan penting pada pembentukan asam amino metionin, yang dimana asam amino metionin ini berperan pada yang namanya pematangan sel saraf dan juga membantu istilahnya tumbuh kembang dari anak gitu ya. Nah, kemudian vitamin E. Nah, kalau vitamin E ini erat kaitannya dengan yang namanya antioksidan gitu ya, yang bisa menangkal radikal-radikal bebas yang ada di lingkungan kita gitu ya, mungkin dari polusi udara, dari lingkungan-lingkungan sekitar kita. Nah gitu, jadinya vitamin E yang merupakan vitamin yang larut dalam lemak ini pastinya berfungsi sebagai antioksidan. Nah, kemudian kalau misalnya kekurangan vitamin B, nah itu kira-kira kelihatannya dari mana sih gitu ya. Nah, kalau misalnya suka merasa kram, pegal, lelah gitu ya, terus capek, atau mungkin memang ada gejala anemia, nah itu mungkin Bapak Ibu kekurangan vitamin B gitu ya. Ini perlu untuk asupan vitamin B, atau mungkin ada gejala-gejala berikut gitu ya, mungkin susah untuk konsentrasi atau susah untuk mengingat, kualitas tidur yang rendah, ada pegel-pegel pada otot, rasa sakit pada persendian, kemudian juga sakit kepala yang berkelanjutan, sama radang tenggorokannya kok nggak beres-beres gitu ya. Nah, kalau ada 4 dari 6 gejala ini, kemungkinan menderita yang namanya sindrom kelelahan kronis. Nah, kalau misalnya itu, berarti salah satu pemicunya adalah kekurangan dari vitamin B. Nah, jadi perlu nih adanya asupan atau suplementasi multivitamin B, yaitu B1, B6, dan B12 gitu ya, untuk mengatasi kelelahan kronis ini gitu ya. Jadi, nah, untuk vitamin-vitamin tersebut ada terdapat pada Forniro, di mana Forniro ini yaitu kapsul lunak yang mengandung vitamin B1-nya ada 100 mg, vitamin B6-nya ada 50 mg, vitamin B12-nya ada 100 mikrogram, vitamin E natural ada 200 IU atau International Unit, di mana vitamin E ini merupakan vitamin E yang istilahnya bukan sintetik ya, karena jadi vitamin E itu ada 2 jenis, yaitu ada yang sintetik dan ada yang natural. Nah, yang dimana yang kita gunakan yaitu yang natural, yang memiliki kemampuan untuk lebih baik penyerapannya dibandingkan yang sintetik gitu ya, penyerapan pada tubuhnya. Lalu juga ada asam folat atau vitamin B9 400 mikrogram. Yang pastinya Forniro ini dapat digunakan untuk pada pasien defisiensi atau kekurangan vitamin B1, B6, B12, vitamin E, dan asam folat dengan gejala pegel-pegel, kesemutan, dan cepat lelah. Nah, untuk penggunaannya sangat mudah sekali, cukup 1 kali sehari, dapat diminum pagi, siang, atau malam hari. Tapi ini mungkin hanya share pengalaman saja. Kalau saya lebih sering meminum Forniro pada malam hari. Jadi malam hari sebelum saya tidur, saya minum Forniro, dan besok paginya bangun dalam keadaan segar gitu ya, bebas dari pegal dan lelah gitu ya Bapak Ibu. Oke. Di mana Forniro ini merupakan sediaan 3-in-1 ya, ada vitamin B kompleksnya, B1, B6, dan B12, asam folat dan vitamin E dalam satu sediaan soft capsule, di mana penggunaannya sangat-sangat praktis ya, cukup 1 kali sehari saja, dan memberikan kombinasi yang pastinya sangat menguntungkan bagi tubuh ya, dalam untuk mengontrol dan menjaga kadar homocysteine dalam darah. Kemudian juga dilengkapi dengan vitamin E natural gitu, dari bahan alami, bukan sintesa atau sintesis dari bahan-bahan kimia. Sehingga dapat disimpulkan ya, dengan multivitamin 3-in-1 dosis 1 kali sehari, sediaan soft capsule yang mudah ditelan, dengan dapat digunakan bagi pasien yang kekurangan vitamin-vitamin B1, B6, B12, vitamin E, dan asam folat dengan gejala capek dan mudah lelah. Oke, nah kalau tadi ini Forniro adalah sediaan atau Forniro adalah vitamin yang diminum. Nah, selanjutnya ada yang namanya Sernevit atau multivitamin injeksi, di mana di sini Sernevit ini merupakan multivitamin yang sangat lengkap karena di dalamnya ada 12 vitamin sekaligus dalam sekali suntikan gitu ya, dengan namanya The Unique 12-in-1. Jadi
keunikan di dalam satu ini ada 12 gitu ya, di mana terdapat 9 vitamin larut air ya, ada B1, B2, B3, B5, B6, D-biotin, asam folat B12 dan C. Kemudian ada 3 vitamin larut lemak yaitu A, D, dan E. Di mana besar kandungan vitamin dari tiap-tiap komponen vitamin yang ada di dalam Sernevit ini sesuai dengan kebutuhan harian menurut American Medical Association. Yang pasti, kenapa bisa menggabungkan vitamin larut air dengan vitamin larut lemak ini? Kita menggunakan teknologi yaitu mixed micelle. Nah, ini dapat dilihat pada tabel berikut bahwa jumlah dari masing-masing vitamin yang ada pada tiap vial Sernevit ini sudah sesuai dengan rekomendasi pemberian secara intravena, dosis hariannya, sehingga dapat dikatakan bahwa Sernevit cukup 1 kali sehari saja gitu. Dan ini sangat-sangat baik untuk memboosting kebutuhan harian dari pasien ya, atau masyarakat yang ingin menggunakan multivitamin injeksi ini. Nah, Sernevit ini menggunakan teknologi mixed micelle, makanya bisa menggabungkan yang larut lemak dengan larut air, yaitu menggunakan asam glukolat dan soya lecitin gitu ya, untuk sebagai emulsifiernya. Kemudian Sernevit pasti digunakan pada pasien yang memang memerlukan nutrisi secara injeksi atau parenteral gitu ya, terutama untuk pasien dengan terapi-terapi pada pasien-pasien yang post operasi, luka bakar luas, trauma, fraktur maupun yang lainnya. Lalu untuk pemberiannya untuk dewasa dan anak lebih dari 11 tahun dapat diberikan 1 vial per hari, dapat langsung suntikan saja secara bolus atau bisa diinfuskan. Ini saja. Nah, untuk ini Sernevit ya merupakan sediaan vial 750 mg dalam bentuk powder kayak kuning jingga dan sudah cukup stabil pada suhu ruangan dan pastinya bisa cukup untuk penyimpanannya untuk menghindari panas dan cahaya langsung. Nah, jadi Sernevit ini merupakan satu-satunya multivitamin injeksi dengan 12 vitamin, yaitu 9 vitamin larut air dan 3 vitamin larut lemak dalam satu vial yang pastinya memenuhi kebutuhan vitamin harian pada pasien dengan nutrisi parenteral atau dengan kondisi tertentu lainnya yang memerlukan multivitamin intravena. Untuk pemberiannya sangat mudah, cukup 1 kali sehari saja, dan untuk penyimpanannya sangat mudah. Dan ini mungkin sekedar testimoni saja ya, karena Sernevit ini tidak terbatas atau tidak hanya untuk pasien yang sakit saja, namun bagi Bapak Ibu yang mungkin dalam keadaan sehat ingin memboosting atau mungkin sudah merasa lelah, ingin doping supaya lebih kuat, untuk apalagi yang sudah work from office atau sudah bekerja di lapangan masing-masing. Nah, untuk menggunakan Sernevit seperti saya rutin menggunakan Sernevit seminggu sehari untuk memboosting imun booster saya ataupun merecharge energi saya seperti itu. Dan efek sampingnya mungkin bagi para ibu-ibu atau para wanita gitu ya, kalau mungkin yang sudah tahu, kalau misalnya ada suntik vitamin C atau suntik multivitamin seperti Sernevit ini juga akan berdampak pada kulit yang lebih glowing pastinya ya. Oke, baik, itu saja dari saya kembalikan ke dokter. Saya kembalikan kepada Dr. Andre. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kenny. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke question and A. Silahkan para partisipan untuk mengisi Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya akan membaca dari Pak Kevin Rusli. Izin bertanya dok, di masa COVID ini apakah sudah ada usaha pemerintah untuk memproduksi vaksin atau mau import dari Cina? Apakah betul penyuntikan akan dilakukan bulan November 2020? Pertanyaan yang keduanya, gejala awal COVID ini bisa diketahui pastinya di hari keberapa? Saya pernah berasa dulu batuk-batuk tidak berat, kemudian diare 3 hari, nafsu makan berkurang, tidak bisa mencium bau-bauan selama 3 hari, tapi ternyata sampai hari ini saya sehat-sehat saja. Yang ketiga, apakah ada penelitian bahwa minyak kayu putih bisa membantu penderita COVID agar bisa sembuh bahkan meminumnya? Fakta atau mitos? Thank you dok. Baik, Dr. Andre. Mungkin satu-satu ya saya jawab ya. Ya. Tadi bisa diulang pertama mengenai vaksin ya. Jadi vaksin sendiri. Ya, vaksin.
Ya, jadi vaksin sendiri memang diupayakan oleh pemerintah dan juga memang pemerintah juga mencari sumber-sumber yang memproduksi vaksin ya. Karena kebutuhan vaksin itu akan besar sekali ya. Karena kita kalau mau melakukan vaksin itu tujuannya untuk mencapai apa yang disebut dengan herd immunity ya. Jadi herd immunity itu adalah kondisi di mana suatu populasi ya sudah 70 sampai 80% imun terhadap virus tersebut yaitu COVID-19 ya. Sehingga tidak memungkinkan terjadinya penularan, atau kalaupun terjadi penularan sudah sangat kecil sekali gitu ya. Jadi kalau seseorang misalnya hanya satu orang divaksin itu masih bisa tertular orang dari orang lainnya gitu. Tapi kalau dalam satu populasi atau misalnya masyarakat di Indonesia sudah sebagian besar itu sudah imun, tentu penyakit ini sudah nggak bisa menular lagi ya. Itu misalnya dicapai pada penyakit polio ya. Polio itu menular pada anak-anak. Nah, kemudian sudah hampir 100% divaksin polio semua. Nah, infeksi polio itu udah hilang di Indonesia gitu, udah bebas Indonesia dari polio. Nah, demikian juga dengan COVID ya. Nah, tapi memang tantangan vaksin itu sendiri adalah pertama adalah efektivitas daripada vaksin, karena vaksin ini berbeda-beda ya, bagian yang digunakan untuk dijadikan vaksin ya. Nah, tapi kedua juga produksinya, kebutuhannya. Jadi pemerintah harus mencari selain memang produksi dari dalam negeri, dan dia juga harus mencari sumber-sumber dari pabrik atau sumber dari company luar negeri yang bisa menyuplai ya kebutuhan di Indonesia ya. Nah, kita tahu saat ini di seluruh dunia ini orang lagi berebut semua ya vaksin karena kebutuhannya tentu tinggi ya. Karena kalau tidak mencapai kondisi herd immunity, kondisi COVID-nya nggak akan selesai ya, dan juga mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia gitu ya. Jadi secepatnya kalau ini memang aman dan ini efektif ya, kalau dijalankan ya, misalnya sudah bisa mencapai herd immunity ya, mudah-mudahan kita kondisinya bisa aman gitu. Demikian Dr. Andre. Nah, juga gejala yang kedua, pertanyaan kedua mengenai gejala COVID ya. Tentu gejala COVID yang tadi sudah disebutkan yang paling banyak adalah demam ya, demam. Jadi seorang bisa merasakan demam tinggi, tapi bisa juga banyak juga yang demamnya tidak tinggi. Itu pada kasus yang bergejala. Tapi selain demam, memang ada gejala-gejala lain ya. Batuk sebagian ya merasakan, tapi banyak juga yang tidak merasakan hanya batuk ya. Tapi umumnya ya, batuk yang disertai dengan demam ya, atau batuk yang tanpa demam itu berbeda ya. Kalau flu biasanya batuk tapi tidak demam. Tapi hati-hati ketika batuk disertai adanya demam, peningkatan suhu ya. Walaupun suhu itu meningkat misalnya 37,5, ini kita mesti hati-hati ya. Apalagi kalau ini berlanjut terus ya, dan kondisi tubuh merasa tidak enak, misalnya pegal-pegal ya, kemudian terus meriang, nggak hilang-hilang. Nah, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan swab ya. Jadi kalau ini positif udah jelas ada. Tapi kalau negatif ya tentu bukan ya, gitu, seperti itu ya. Demikian Dr. Andri. Satu lagi apa yang ketiga pertanyaannya tadi saya nggak gitu. Tentang minyak kayu putih nih, Dok. Oh ya, minyak kayu putih ya. Ini minyak kayu putih banyak digunakan ya untuk mencegah COVID. Misalnya yang ditaruh di masker, saya dengar bahkan ada yang diminum, tapi itu belum terbukti, belum pernah ada yang membuktikan ya bagaimana efek daripada kayu putih. Karena untuk menyatakan dia efektif itu susah ya untuk dari aspek pencegahan. Kita nggak bisa melakukan eksperimental pada kasus pencegahan karena itu risiko sekali ya. Jadi apapun misalnya masker ya, itu selalu dari hasil observasi ya, dilihat risikonya itu dari hasil observasi. Orang yang pakai masker sama tidak pakai masker berapa yang terkena. Nah, itu. Jadi nggak pernah dilakukan secara eksperimen ya. Karena itu tidak etis dan tidak boleh dilakukan itu pada penelitian eksperimen, pada penelitian pencegahan ini ya. Demikian Dr. Andri. Ya, ada pertanyaan lanjutan juga nih dari Pak Kevin, lebih akurat pemeriksaan PCR atau swab? Jadi PCR swab itu adalah cara pengambilan ya, cara pengambilan. Maksudnya sampel yang diambil adalah secara swab ya. Swab itu artinya digunakan seperti suatu sikat kecil ya. Itu diambil ya dari hidung bagian belakang ya, itu disebut dengan nasofaring. Nasofaring itu adalah di belakang dari hidung. Jadi harus dalam sekali. Dan orofaring. Orofaring itu dari tenggorokan bagian dalam ya. Jadi dari dua tempat itu digabung, kemudian dilakukan tes ya. Jadi tes yang dilakukan metodenya tadi namanya PCR, polymerase chain reaction ya. Itu tes genetik untuk mendeteksi genetik daripada SARS-CoV ya, SARS-CoV atau COVID-19 ya.
Jadi kalau ini terdeteksi adanya genetiknya, ya, jadi memang ada virus di situ. Jadi itu tepat ya, pasti spesifitasnya sangat tepat. Ya, tapi kalau dia negatif, nah harus dilihat pengambilannya karena seringkali pengambilan itu kurang dalam, ya, sehingga bisa jadi negatif. Nah kita kalau yakin bahwa ini gejalanya kok ini COVID tapi hasilnya negatif, sebaiknya diulang. Swab itu diulang ya, swab untuk PCR ya. Nah tapi memang ada satu lagi swab yang namanya swab antigen ya. Swab antigen ini bukan menggunakan metode PCR molekular, tapi hanya mengecek adanya antigen. Nah, ini digunakan hanya untuk screening, ya, untuk screening. Hampir sama tempatnya dengan pemeriksaan antibodi. Tapi memang pemeriksaan screening dengan swab, ya, dengan antigen ini bisa lebih cepat terdeteksi dibandingkan dengan antibodi. Kalau antibodi itu tadi saya sudah sebutkan paling baik di atas 10 hari, ya, baru terdeteksi, ya. Nah, tapi kalau memang mau menggunakan antibodi, pada umumnya digunakan untuk mass screening, ya, misalnya di karyawan, ya, di satu kantor semuanya dilakukan tes antibodi. Nah itu mengetahui adanya kontak. Tapi seseorang yang positif ada antibodinya belum tentu pasti positif, ya. Nah kita harus buktikan dengan swab. Nah ketika di swab kalau negatif berarti sudah mungkin infeksi sudah lampau, sudah tidak aktif lagi. Tapi kalau dia masih positif berarti dia masih infeksinya masih ada, masih aktif gitu. Nah itu harus diobatin atau diisolasi, ya, demikian. Ya. Jadi kalau untuk rapid test atau PCR swab itu lebih sensitif, lebih akurat PCR swab ya, Dok? Ya, tentu PCR lebih menjadi standar, tapi PCR itu lebih mahal, ya. Jadi kita nggak melakukan PCR untuk mass screening. Jadi kalau semua misalnya satu karyawan satu ini di PCR tentu akan banyak sekali, ya, dan tentu mahal, ya. Nah, dilakukan orang tanpa gejala adalah dengan tes antibodi. Itu lebih mudah, ya, dan lebih murah. Tapi memang PCR lebih sensitif, ya. Kalau mau lebih tepat ya PCR. Jadi kalau orang ada kontak, misalnya anggota serumahnya positif, tentu kita lakukan dengan PCR. Karena dengan antibodi ini kurang, ya, punya keterbatasan, ya. Nah, tapi untuk mendiagnosis, ya, standarnya adalah PCR, ya. Jadi bukan menggunakan antibodi. Antibodi yang positif tetap harus dikonfirmasi dengan PCR, gitu. Ya. Jadi kalau memastikan memang PCR lebih menjadi standar, ya, saat ini. Demikian, Andri. Ini ada pertanyaan dari Dr. Suryadi, bagaimana tata udara atau ventilasi yang baik, terutama di ruang tertutup, Dok? Ya, jadi memang kita harus perhatikan, ya, web di dalam lingkungan, terutama sekarang kan banyak gedung yang tanpa ventilasi, ya. Ada AC tapi tanpa ventilasi, ya. Nah, tentu tata laksana gedung ini penting, ya. Jadi yang terbaik kita harus punya bisa terbuka, ada sinar matahari masuk, ya. Tentu bisa mengalir udaranya, ya, ada exhaust, tapi kalau tidak ada, ya kita harus gunakan penyaring udara, ya, atau HEPA filter. Ya, HEPA filter akan menyaring di udara, ya, sebelum dia mengalirkannya kembali, dan dia menyaring. Jadi HEPA filter bisa menyaring virus, ya. Dan dia bisa juga ada filter yang melakukan inaktivasi virus, misalnya dengan UV, ya. Nah, tapi UV saya sebutkan tadi jangan digunakan pada saat orang dalam ruangan karena tidak boleh, ya, dipakai. Karena dia berbahaya, ya, bisa menyebabkan kanker kulit kalau dia terekspos terlalu lama atau kerusakan pada mata, gitu. Jadi kalau menggunakan UV di kantor, setelah orang pulang, ya UV dinyalakan, ya. Nah nanti dia mati secara otomatis, misalnya berapa jam, 1 jam misalnya, ya. Dengan UV yang cukup, itu memang bisa mengaktifasi virus di udara, di aerosol, ya. Ya tapi ketika siang hari mungkin menggunakan HEPA filter. Tapi kalau ventilasi baik, ruangan baik, ventilasinya tidak perlu, ya. Cukup buka jendela, ya, udara masuk, mengalir, itu sudah aman, ya. Demikian, Ring. Ya. Ini berikutnya dari Ibu Nelly, suplemen apa yang bisa menambah imunitas tubuh kita, Dok? Ke saya apa, Dokter? Ini. Jadi yang penting ya buat kita memang, saya jawab dulu ya. Jadi yang penting buat tubuh, kesehatan tubuh, ya, kesehatan tubuh, vitalitas tubuh itu kita harus cukup, ya, pada masa pandemi ini, ya. Tentu saja makannya harus cukup, ya, gizinya, kemudian istirahat cukup, ya. Istirahat penting, ya, jangan tentu kurang tidur dan seterusnya. Nah, kemudian juga ditambah dengan konsumsi vitamin, ya. Vitamin itu bisa sumbernya dari buah-buahan, sayur-sayuran, atau suplementasi, ya. Jadi memang ada beberapa vitamin yang saat ini dicobakan, ya, atau diuji cobakan dan terbukti bermanfaat, ya. Misalnya vitamin C, karena vitamin C meningkatkan intak daripada kekuatan daripada permukaan, ya, mukosa, ya, selaput lendir, kulit. Nah itu tergantung dari vitamin C.
Nah, kedua vitamin D. Vitamin D memang memiliki peran menstabilisasi sistem imun. Ya, jadi sistem imun yang baik, ya. Nah, itu juga berperan untuk melawan virus. Ya. Nah, tapi memang pencegahan lebih penting ya, karena supaya virus itu jangan masuk ya. Kalau jangan masuk, udah nomor satu. Kemudian masuk, kita punya imunitas yang baik, ya. Nah, kalaupun sampai ada gejala harus diobati dengan cepat. Ya. Nah, itu yang strategi seperti itu. Ya. Ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Hona Dumaria. Siang dok, apabila sudah sembuh dari COVID bisa kena COVID lagi nggak dok? Ya, sampai saat ini ya kita nggak mengenal bahwa COVID itu infeksi kronik. Jadi infeksinya adalah infeksi akut ya. Nah, setelah COVID itu masa kritisnya lewat, tentu dia akan sembuh ya. Jadi PCR itu didetek menjadi negatif itu umumnya di atas 2 minggu ya. Jadi kalau seseorang sudah didetek negatif, ya tentu saya menyarankan walaupun ada rumah sakit yang memulangkan dengan 1 kali negatif, sebaiknya diulang 2 kali negatif. Kalau 2 kali berurutan negatif, kita nyatakan seseorang bisa keluar dari isolasi. Ya. Ini banyak negara memang menggunakan 2 standar, 2 kali ya, 2 kali pemeriksaan. Ya. Saya sarankan 2 kali, karena 1 kali pemeriksaan seringkali ya atau bisa terjadi ya kalau nggak tidak terkena ya, tidak dapat gitu, kurang dalam misal pengambilan ya, atau virusnya jumlahnya sudah sangat sedikit. Nah, ini seringkali ketika dicek negatif, dicek ulang masih positif gitu, seperti itu ya. Jadi 2 kali berurutan ya, negatif. Ya, gitu ya. Ini berikutnya dari Ibu Yanti. Siang dok, kalau untuk rapid test sebaiknya IgM atau IgG? Terus apakah sudah kena COVID dapat terkena lagi? Itu tadi udah dijawab. Jadi saat ini yang beredar ya ada tes yang 2 ya, ada dua-duanya tentu, ada IgM dan IgG-nya. Tapi ada tes yang gabungan IgM dan IgG ya. Jadi nggak masalah. Jadi menurut saya mau gunakan terpisah ya, kita tahu IgM-nya masih positif, IgM atau gabungan IgM dan IgG. Jadi nggak ada yang satu IgM saja atau IgG, nggak ada. Yang ada gabungan atau terpisah gitu. Ya. Jadi ada lab yang melakukan gabungan. Jadi kalau gabungan hanya mengeluarkan angka positif ya. Nah, kalau terpisah, IgM-nya positif, IgG-nya gimana? Bisa positif juga, seperti itu. Sama saja, menurut saya sama saja, tidak masalah. Ya, berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Made Setiawan. Selamat siang dok, bagaimana pendapat dokter tentang city value pada hasil PCR COVID jika sudah lebih 3 minggu hasil PCR COVID-nya masih terus positif, tetapi city value-nya sudah 35, tidak ada gejala sama sekali. Apakah dia masih berpotensi menularkan ke yang lainnya? Apakah udah tidak berbahaya? Mungkin tentang city value mungkin ya. Ya, jadi city value tadi saya sudah sampaikan juga waktu presentasi ya. Jadi itu setara dengan apa yang disebut dengan viral load ya, load daripada virus ya. Jadi kalau cycle-nya itu semakin rendah ya, itu menandakan virus itu makin banyak ya. Jadi kita pakai patokan ya yang digunakan kalau kondisi aktif itu sekitar 25 ya. Ada yang 17, bahkan kalau banyak tuh 17 ya. 23 atau 25. Nah, kalau dia negatif umumnya primer menggunakan 40 kali ya. Jadi kalau 35 ini umumnya sudah mendekati hampir negatif, kita bisa bilang ya. Jadi ulang lagi seminggu kemungkinan dia sudah negatif gitu. Kalau ini konsisten ya pemeriksaannya. Jadi mudah-mudahan nggak salah. Harusnya 35 diulang 1 minggu sudah negatif, ulang lagi dia negatif, ya betul ya. Nah, tapi kalau masih 20-an ya mungkin tunggu dulu lah, karena ini memang masih infeksi yang aktif menurut saya ya. Jadi bisa digunakan sih menurut saya city value ya. Tapi memang ada beberapa primer, ada menggunakan 2 primer, misalnya primer E, primer yang lain ya. City value agak beda dikit tapi nggak beda jauh ya. Misalnya 35, 136 gitu. Nggak apa-apa, itu sama saja ya. Demikian. Berikutnya dari Ibu Hona Dumaria. Apabila sudah pernah sakit COVID dan sembuh, apakah akan sembuh total? Atau ada penyakit baru, misalnya sakit paru-paru? Jika iya, apa obatnya, dok? Nah, ya segmen untuk post-COVID ini, ya, memang masih dalam observasi, ya. Jadi sebagian besar pasien COVID, ya, ketika habis sembuh itu memang ada gejala, ya, ada keluhan, misalnya capek, ya, napasnya masih pendek, ya. Nah, itu perlu pemulihan dengan makan yang baik, istirahat yang baik, minum vitamin, kemudian latihan fisik, olahraga, ya, supaya fungsi parunya kembali normal, ya.
memang ada sebagian yang dilaporkan, sebagian kecil ya, yang dilaporkan, pernah laporkan, paru itu menjadi progresif ya, timbul fibrotik ya. Nah, itu kita harus monitor ya. Memang saya anjurkan antara 3 sampai 6 bulan kalau setelah COVID apalagi dengan gangguan paru yang luas itu dilakukan scan ulang ya, untuk melihat apakah terjadi fibrotik atau tidak gitu pada parunya. Memang belum tahu kita berapa banyak yang terjadi fibrosis pada post COVID ya. Saya kira gitu, Andre. Ya. Berikutnya dari Dr. Suryadi, apakah masker N95 boleh dijemur atau disinar UV untuk desinfeksi? Tentu masker N95 kita nggak anjurkan ya untuk dikena UV ya, karena kena UV akan merusak. Jadi dia akan efektivitasnya akan menurun ya. Ya, kita tahu bahwa N95 itu adalah partikulat ya, partikulat respirator, partikulat masker yang bisa menyaring partikel di bawah 5 mikron ya. Jadi kalau menggunakan N95 digunakan di rumah sakit, artinya 95% partikel di bawah 5 mikron itu bisa disaring ya. Itu cukup efektif ya. Jadi N95 ada berbagai standar ya, misalnya di Eropa pakai FFP standarnya ya, FFP2. Di China pakai KN95, itu sama sebenarnya. Itu adalah N95 semuanya. Tapi seharusnya digunakan satu kali, tidak digunakan lagi ya. Tapi kalau kita mau menggunakan misalnya 2 kali, jangan dijemur, nggak boleh dijemur ya. Nggak boleh kena alkohol ya. Itu akan merusak ya. Untuk Pak Kenny, ini ada pertanyaan, Vioneuron itu suplemen untuk penambah darah bukan? Vioneuron dan Cenofit itu mengandung vitamin apa saja? Oke, baik. Nah, yang pertama, Forniro ini lebih ke vitamin, ya walaupun ada kandungan B12 yang bisa membantu meningkatkan pembentukan sel darah merah, namun tidak sekuat itu untuk pembentukan sel darah merahnya. Maksudnya seperti ini, memang ada beberapa multivitamin yang khusus untuk orang-orang anemia. Namun ini Forniro lebih ke gejala-gejala, khususnya gejala-gejala pegel dan lelahnya. Nah, untuk vitamin yang terkandung pada Forniro dan Cernevit, untuk Forniro terdapat B1, B6, B12, asam folat, dan vitamin E. Untuk Cernevit terbilang cukup lengkap dari vitamin A, B kompleks, yaitu dari B1, ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Kemudian juga vitamin C, vitamin D, dan E. Itu ya. Jadi di Cernevit terdapat 12 vitamin sekaligus. Gitu ya. Semoga menjawab. Ya. Untuk Dr. Kitchen, apakah viral load virus berpengaruh terhadap badan kita? Diulang deh ya. Berpengaruh terhadap apa? Apakah viral load virus berpengaruh terhadap badan kita? Jadi viral load itu ya tentu saja tidak selalu berhubungan dengan gejala klinis. Jadi banyak juga pasien dengan viral load yang memang CT value-nya masih rendah ya, tapi memang nggak ada gejala ya. Jadi gejala dan jumlah virus itu tergantung daripada sistem imun ya, dan bagaimana reaksi peradangan yang terjadi ya. Nah, itu memang dari sistem imun yang kurang baik tentu akan menimbulkan inflamasi yang berlebihan ya. Yang itu kita menyebut kondisi cytokine storm ya, ini yang menyebabkan kondisi berat pada kondisi COVID ya. Tapi viral load ini berhubungan dengan penularan. Jadi semakin tinggi jumlah virus, penularan akan makin tinggi. Tapi seperti tadi yang disebutkan oleh tadi pertanyaan sebelumnya, kita tetap ya, walaupun CT value sudah 35, sebaiknya menunggu sampai negatif. Menunggu sampai negatif. Jadi kalau kita dinyatakan negatif, baru seorang itu keluar dari isolasi ya. Jadi jangan karena CT value sudah tinggi, udah langsung aja kerja gitu. Sebaiknya jangan ya. Walaupun potensi penularan itu sudah menurun ya, pada kasus yang sudah tidak ada gejala, sudah di atas 14 hari, tapi kita nggak bisa menjamin bahwa itu benar-benar aman ya. Jadi saat ini rekomendasi tetap harus negatif dulu ya, gitu. Kalau misalkan dok itu swabnya itu masih positif, sudah 2 kali atau 3 kali dia masih positif, tapi terus kemudian dia cek rapid, IgG-nya udah positif, udah aman atau masih baiknya tetap mesti nunggu sampai negatif gitu ya dok ya? Saya kira kalau antibody sendiri saya nggak rekomendasi buat diulang ya, karena antibody walaupun sudah IgG atau masih ada IgM, sebaiknya jangan mengulang antibody, karena antibody tidak bisa menentukan seorang itu sudah sembuh atau tidak ya.
Jadi antibodi akan bertahan lama, ketika diulang masih positif lagi, tapi kita tidak bisa mendapatkan informasi bahwa dia sudah aman atau belum. Jadi yang bisa menentukan bahwa seorang itu sudah keluar dari isolasi atau tidak adalah PCR. Kalau sebelumnya positif ya. Kalau seorang positif sebelumnya, cek PCR negatif, dicek PCR 2 kali negatif, artinya sudah aman. Gitu. Sudah bisa masuk kerja, sudah bisa keluar dari isolasi. Ya. Nah, tapi kalau seseorang ada kontak, ini agak berbeda. Ada kontak misalnya dengan orang yang positif, ya, tapi dia nggak ada gejala. Ya. Dan dia menjalani karantina. Nah, kita nggak usah melakukan PCR dulu, karena dia nggak ada gejala. Ya. Nah, tunggu aja. Kalau gejala timbul, PCR dilakukan. Tapi kalau tidak ada gejala sama sekali, PCR bisa dilakukan pada akhir karantina. Ya, kita nyatakan udah negatif, udah dia bisa keluar. Artinya oke, nggak ada masalah, 14 hari. Ya, saya anjurkan begitu. Atau kalau nggak bisa melakukan PCR, lakukan tes ini serologi atau rapid. Jadi hari ke-10 ke atas. Ya, setelah 10 hari lakukan negatif, sangat mungkin dia tidak kena. Gitu. Itu pada kasus kontak. Ya. Demikian. Oke. Jadi misalkan dia tidak ada gejala, Dok. Terus dia sudah isolasi 14 hari. Di hari ke-14 jika dia tidak bisa PCR, cukup dengan rapid gitu ya, Dok ya? Rapid di hari ke-10. Ya, tentu rapid kan paling baik setelah 10 hari. Jangan di hari pertama di rapid langsung. Itu cuma karena kita ulang lagi. Ya. Ya, jika di rapid hari ke-10 IgM-nya negatif, tapi IgG-nya yang positif, aman nggak, Dok? Iya, tetap itu artinya kalau dia berubah dari negatif menjadi positif, itu kemungkinan dia memang terkontak. Kita harus konfirmasikan dengan PCR. PCR, tetap hukum PCR ya. Kalau dia negatif di hari ke-10 sangat mungkin dia tidak kena pada orang yang kontak. Oke. Ya. Jika dia tidak ada gejala, Dok, dia sudah isolasi 14 hari. Terus PCR yang pertamanya, PCR-nya negatif, perlu diulang lagi atau bisa langsung kerja? Ini ceritanya dia hari udah 14 hari. Sudah 14 hari di karantina. 14, terus dia, kalau sudah di 14 hari karantina, PCR negatif tanpa gejala, saya kira nggak ada masalah. Dia harusnya sudah negatif. Jadi cukup sekali aja ya, Dok? Gejala, ya. 2 kali ya. Oke. Ya, dia tidak ada gejala dan sudah di karantina 14 hari, tidak ada gejala apa-apa dan di PCR negatif, sudah aman. Ya, dia mungkin tidak kena. Ya, ini dari Ibu Bestari untuk vaksin. Jika sudah vaksin, itu tahan berapa lama, Dok? Apa perlu di booster ulang? Nanti tergantung jenis vaksin ya, karena vaksin itu nanti ada rekomendasinya ya, karena vaksin yang misalnya inactivated virus itu biasanya harus dilakukan booster ya. Ya, jadi kira-kira nanti nggak tahu, saya belum tahu nih vaksin yang beredar itu apakah virus yang dilemahkan atau virus yang diinaktivasi ya, atau bagian daripada virus ya. Kalau bagian dari virus atau virus yang diinaktivasi itu memerlukan booster biasanya. Ya, karena efek antigennya kan lebih rendah ya. Nah, itu ada aturannya, nanti tergantung hasil penelitiannya berapa lama harus di booster untuk mencapai antibody. Jadi saya belum tahu nih karena vaksinnya kan belum beredar ya saat ini. Bergantung jenis vaksinnya juga ya. Ya. Ini dari Ibu Nike. Ingin bertanya tentang penggunaan masker untuk umum itu berapa persen pencegahan penularannya dan siapa yang bereksperimen yang pertama kali? Mungkin ya, jadi memang untuk masker nggak ada yang bereksperimen, nggak boleh dilakukan eksperimen satu orang dipakai masker satu nggak. Yang dilihat memang secara observasi. Yang dilihat adalah seberapa banyak virus bisa tersaring. Nah, itu yang kita diteliti kan dari yang saya sampaikan ya. Seberapa banyak virus bisa tersaring dengan itu dan seberapa banyak proteksi itu virus itu bisa mencegah penularan, mencegah keluarnya droplet dari mulut ya. Nah, kalau kita lihat memang masker kain, masker surgical itu bisa mencegah keluarnya virus ya dari orang yang sakit. Nah, tapi untuk efektivitas partikel yang kecil itu tidak bisa gitu. Jadi harus disertai kalau penggunaan masker. Kita mesti lihat lawan bicara kita menggunakan masker dengan benar juga ya. Kita jaraknya betul ya. Nah, kalau jaraknya terlalu dekat gunakan face shield ya, gunakan pelindung tambahan untuk mengurangi ya risikonya gitu. Gitu. Ya. Demikian, Tri. Jadi bukan hanya masker sendiri. Ya, berhubung karena keterbatasan waktu, mungkin saya batasi dengan 2 pertanyaan lagi ya, Dok. Ini dari Ibu Rini. Saya survivor breast cancer sejak tahun 2014. Apakah saya menjadi lebih rentan terhadap virus COVID? Ini paru-paru saya mengalami fibrosis sebagai akibat efek radiasi terhadap kanker yang tersebut.
ya memang harus hati-hati orang-orang yang dengan pernah gangguan paru ya atau pernah fibrosis di paru ya, itu harus hati-hati kalau dia terkena infeksi itu berat ya. Jadi kita nggak bisa memprediksi siapa yang akan terkena infeksi menjadi lebih berat ya. Jadi memang ada faktor risiko orang yang bisa terkena lebih berat adalah usia ya. Kemudian usia lanjut ya, lebih atas 65, kemudian dengan penyakit kronik diabetes ya, hipertensi ya. Nah, kemudian juga pasien-pasien dengan imunitas yang menurun, ya termasuk kanker. Tentu kalau ibu sudah survive, sudah kondisi tidak kemoterapi, saya kira tentu sudah lebih aman, tapi tetap melakukan upaya pencegahan. Ya. Jadi tadi pencegahan itu penting ya. Jadi kalau kita memang melakukan dengan betul-betul tertib, menjaga, ya mudah-mudahan kita terhindar dari COVID. Ya, saya kira demikian. Ya, untuk pertanyaan terakhir, saya mohon maaf semuanya untuk para partisipan. Kita nanti panitia akan usahakan untuk menjawab secara tertulis, akan diberikan ke Dr. Kitchen. Untuk pertanyaan terakhir dari Pak Agus, pasien di perusahaan positif COVID dengan gejala sedang dan sempat dirawat di rumah sakit darurat. Setelah 1 minggu karena kondisinya stabil dan penciumannya sudah normal kembali, yang bersangkutan dipulangkan tanpa ada ulangan swab tes. Kira-kira kapan yang bersangkutan bisa kembali kerja? Karena tidak ada kepastian pada yang bersangkutan sudah sembuh atau belum. Mengingat tidak ada hasil swab yang kedua buat evaluasi kondisinya sekarang. Ya. Jadi sebaiknya memang diminta swab dulu ya. Dari perusahaan bisa meminta swab atau membiayai swab dulu ya. Swab itu harus dilakukan di lab yang sudah ditunjuk pemerintah. Jadi ada SK-nya ya. Jadi nggak sembarang lab bisa melakukan swab. Kalau swab PCR dilakukan di lab yang sudah dikeluarkan SK-nya. Ya. Nah, kalau hasilnya negatif, ya ulang sekali lagi dalam waktu 3 hari negatif dia bisa masuk kerja. Ya. Tapi tolong jangan terlalu dekat karena kalau terlalu dekat baru 1 minggu saya nggak yakin dia negatif ya. Biasanya di atas 2 minggu lah. Ya. Bahkan ada yang bisa sampai 1 bulan, saya kira baru konversi menjadi negatif. Demikian. Dan yang sudah terkena COVID bukan berarti dia jaminan dia udah ada imun ya dok ya? Maksud saya dia bisa antibody kena lagi ada, ya, tapi tetap menjaga. Karena kita sejauh ini ya kita belum pernah mendapatkan kasus berulang sih ya. Tapi ada beberapa laporan yang menjadi positif, tapi kita nggak yakin memang itu akan berulang kembali atau tidak. Tapi kita tidak tahu karena strain COVID kan dia berubah terus, virusnya berubah terus ya. Belum ada laporan yang mengatakan bahwa kalau strain berubah seseorang akan bisa kena lagi nggak dengan kondisi strain yang berbeda. Ya itu kita belum masih tanda tanya. Saya belum bisa jawab ya itu. Demikian, Ring. Baik. Ya, terima kasih untuk Dr. Kitchen, untuk Pak Kenny, dan untuk 143 partisipan yang masih setia bergabung di acara webinar pada siang ini. Terima kasih juga untuk Dr. Didi, Dr. Yantini, dan untuk Linda dan tim IT yang sudah bertugas pada siang hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Linda. Silakan Linda. Ya, saya sampaikan terima kasih juga pada seluruh peserta sekalian ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber, sponsor kami PT Kalbe Farma, moderator Dr. Didi, Direktur Utama kita, Dr. Jantini, Direktur Medis kami. Mohon maaf, banyak pertanyaan yang sudah masuk belum terjawab. Nanti mungkin akan kita bantu minta tolong Dr. Kitchen jawabin, nanti kita akan balas di WA-nya masing-masing yang sudah registrasi. Peserta yang terregistrasi hari ini adalah 237, yang join 170. Ternyata materinya Dr. Kitchen sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, Dok. Ilmunya, silakan, terima kasih, Dokter. Iya. Baik, kita foto bersama dulu, Dok. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, Dok. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih para partisipan yang sudah join semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sore. Ya, terima kasih Bu Linda, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Dr. Kitchen, Ya. Dr. Supriyanto, Dr. Andre. Terima kasih semuanya.